Ardian membuka mata karena suara ayam berkokok terlalu keras dari belakang rumah. Bukan 1-2 ekor, tapi seluruh ayam di kandang berisik bersamaan, saling tumpang tindih, seperti panik. Ardian bangkit dari tikarnya, meraih kaos lusuh, lalu melangkah keluar sebelum matahari muncul. Di kandang, Pak Jailani sudah lebih dulu berdiri. Beberapa ayam berlarian tak karuan, sayapnya mengepak liar. 1 ekor tergeletak di sudut kandang, lehernya terpelintir ke arah yang tak wajar. Ardian berhenti melangkah. "Ini bukan dimakan musang," kata Pak Jailani pelan. Ardian menelan ludah. Ia ikut masuk, mengambil skop, membersihkan kotoran, sambil sesekali melirik bangkai ayam itu. Setiap kali skop menghantam tanah, ayam-ayam lain makin ribut, seperti menolak didekati. Tak ada jejak kaki, tak ada bekas cakaran. Kandang itu seolah-olah sudah dimasuki sesuatu, lalu ditinggalkan begitu saja. Saat Ardian hendak mengangkat bangkai ayam itu, dadanya mendadak sesak. Bau anyir terasa lebih kuat. Dari balik bilah bambu kandang, ia seperti melihat bayangan berdiri diam. Terlalu cepat untuk dipastikan, tapi cukup lama untuk membuat tangannya gemetar. Pak Jailani menghentikannya. Sudah, jangan disentuh dulu," ucapnya. Ardian mengangguk, meski ia tahu pagi itu sesuatu sudah terlanjur masuk ke hidup mereka. Pagi di desa Sukamukti selalu dimulai dengan suara ayam berkokok yang bersaut-sautan. Hidup keluarga Pak Jailani sederhana, nyaris pas-pasan, tapi hangat. Pak Jailani jarang banyak bicara, tangannya kasar oleh kerja keras. Sementara Bu Maimunah selalu menyelipkan doa di setiap geraknya, dari menyiapkan air minum hingga menyiangi sayur di halaman. Ardian tumbuh dalam suasana itu. Tak banyak tuntutan, tak banyak keluhan, hanya usaha dan syukur yang dipelihara setiap hari. Masalah datang ketika pagar kandang ayam roboh setelah hujan deras semalam. Bambu-bambu tua yang menyangga pagar tak sanggup menahan tanah yang lembek. Beberapa ayam sempat lepas dan nyaris masuk ke kebun tetangga. Pak Jailani menghela nafas panjang melihat kerusakan itu. Membeli bambu baru berarti mengeluarkan uang lebih, sementara hasil penjualan ayam bulan ini belum cukup. "Kalau cari bambu di ujung desa saja," kata Pak Jailani akhirnya. Suaranya ragu, seolah menimbang-nimbang sendiri ucapannya. Ardian tahu maksud ayahnya. Ujung desa itu berbatasan langsung dengan hutan bambu yang tak pernah dipilih orang. Bukan karena jauh, melainkan karena cerita-cerita yang melekat padanya. Warga sering membicarakan orang tersesat, merasa berjalan berjam-jam padahal baru sebentar, atau mendengar bisikan yang memanggil nama mereka dari arah yang tak jelas. Ardian sendiri belum pernah masuk terlalu dalam, namun melihat wajah ayahnya yang lelah, ia mengangguk. "Biar saya saja, Pak. Ambil cukupnya untuk kandang kita," ujarnya mantap. Menjelang siang, Ardian melangkah masuk ke hutan bambu dengan membawa parang. Awalnya, semuanya tampak biasa. Cahaya matahari masih menembus sela-sela batang bambu yang tinggi. Namun, semakin ke dalam, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin, dan suara bambu yang saling beradu, tertiup angin, terdengar seperti bisikan panjang yang tak putus-putus. Langkah Ardian mulai melambat. Jalan setapak yang tadi jelas, kini bercabang, lalu menghilang. Setiap kali ia merasa berjalan lurus, hutan itu seperti memutarnya kembali ke tempat yang sama. Cahaya meredup, seolah matahari tertutup tirai hijau dari daun-daun bambu yang rapat. Hatinya berdebar, keringat dingin mengalir di punggung. Ia berhenti, mencoba menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam. Saat itulah Ardian menyadari sesuatu yang ganjil. Ia tak lagi mengenali arah datangnya. Hutan ini terasa asing, padahal ia yakin tak berjalan terlalu jauh. Di tengah kebingungan itu, dari balik rumpun bambu di kejauhan, tampak cahaya kekuningan yang hangat. Bukan cahaya matahari, lebih mirip lampu-lampu rumah di sore hari. Ardian menatapnya lama, ragu sekaligus berharap. Dengan langkah pelan, ia bergerak ke arah cahaya itu, tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah sejak saat itu. Langkah Ardian terhenti ketika ia benar-benar keluar dari rumpun bambu terakhir. Di hadapannya terbentang sebuah kampung kecil yang tertata rapi. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar.
Halaman bersih tanpa sampah, dan jalan tanahnya padat serta kering, seolah tak pernah tersentuh hujan. Lampu-lampu minyak menyala temaram meski hari belum sepenuhnya gelap, memancarkan cahaya kuning yang menenangkan. Yang pertama kali ia rasakan bukanlah takut, melainkan ketentraman. Dadanya yang sejak tadi sesak perlahan mengendur. Suara bambu yang beradu lenyap, digantikan lantunan ayat-ayat suci yang mengalun lembut dari sebuah surau di tengah kampung. Ardian berdiri terpaku, bingung sekaligus heran. Kampung ini terasa terlalu damai untuk berada di balik hutan bambu yang selama ini ditakuti orang-orang. Beberapa warga melintas dan menyapanya dengan senyum sederhana, seolah kehadiran Ardian bukan sesuatu yang aneh. Tidak ada catatan curiga, tidak ada pula pertanyaan berlebihan. Seorang lelaki tua kemudian mendekat, jenggotnya memutih rapi, sorot matanya teduh, dan langkahnya pelan namun mantap. "Kamu pasti lelah," katanya lembut. "Mari singgah dulu." Ardian mengangguk tanpa sadar. Ada ketenangan dalam suara lelaki itu yang membuatnya patuh. Lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Karim. Anehnya, Pak Karim tidak menanyakan dari mana Ardian berasal atau bagaimana ia bisa sampai ke sana, seolah semua itu tak penting. Menjelang maghrib, Pak Karim mengajak Ardian ke surau. Warga kampung telah berkumpul, berdiri rapi. Wajah-wajah mereka tenang dan khusyuk. Ardian ikut sholat berjamaah. Ia merasa gerakan dan bacaan sholat malam itu berbeda, lebih pelan, lebih dalam, lebih bermakna. Setiap takbir seakan menenangkan pikirannya. Setiap sujud terasa lebih lama dari biasanya, namun tidak melelahkan. Usai sholat, Ardian diajak makan bersama di salah satu rumah. Hidangannya sangat sederhana, nasi hangat, sayur bening, dan ikan asin. Namun entah mengapa, rasanya begitu nikmat. Tidak ada obrolan keras atau tawa berlebihan. Percakapan berjalan pelan, penuh sopan, diselingi doa singkat sebelum dan sesudah makan. Malam itu, Pak Karim menawarkan Ardian untuk menginap. "Besok kamu bisa melanjutkan perjalanan," katanya singkat. Ardian mengiyakan. Tubuhnya memang lelah dan hatinya belum siap kembali menembus hutan bambu dalam gelap. Di dalam rumah yang ia tempati, Ardian berbaring di atas tikar pandan. Tidak ada rasa was-was. Justru ada perasaan aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mendengar suara warga yang bangun untuk sholat malam, langkah kaki yang pelan, dan doa-doa lirih yang mengisi udara. Waktu terasa berjalan biasa. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada suara menakutkan. Saat terlelap, Ardian merasa seperti pulang ke tempat yang entah bagaimana sudah lama ia kenal. Dan untuk pertama kalinya sejak memasuki hutan bambu, ia tidak lagi memikirkan jalan keluar. Dalam hatinya, tanpa ia sadari, muncul keinginan sederhana, tinggal lebih lama di kampung yang terlalu tenang untuk dunia yang ia kenal. Hari-hari Ardian di kampung itu berjalan dengan irama yang tenang dan teratur. Ia bangun sebelum fajar, mengikuti warga menuju surau kecil yang selalu bersih dan harum kayu. Sholat subuh dilakukan tanpa tergesa, dengan jeda di setiap bacaan, seakan memberi ruang bagi hati untuk benar-benar hadir. Ardian yang selama ini sholat sekedar menggugurkan kewajiban, mulai merasakan perbedaan yang halus namun nyata. Ada ketenangan yang menetap lebih lama di dadanya. Pak Karim sering duduk di serambi surau setelah sholat, memandangi langit yang perlahan memerah. Ardian biasanya duduk di dekatnya, menunggu tanpa banyak bicara. Lelaki tua itu tidak pernah memberi ceramah panjang, nasihatnya pendek, kadang hanya 1-2 kalimat. "Sholat itu bukan soal cepat selesai," ujar Pak Karim suatu pagi, "tapi soal siapa yang kamu bawa saat berdiri menghadap Tuhan." Kalimat itu terus terngiang di kepala Ardian sepanjang hari. Selain ibadah, Ardian diajak membantu pekerjaan warga. Ia kembali berurusan dengan ayam, membersihkan kandang, menyiapkan pakan, dan memeriksa kesehatan ternak.
namun caranya berbeda dari yang biasa ia lakukan di rumah. Pak Karim menekankan kebersihan dan ketelatenan, bukan sekedar hasil. Kalau niatmu hanya untung, yang kamu lihat cuma uang, kata Pak Karim sambil memperbaiki tempat minum ayam. Tapi kalau niatmu amanah, rezeki datang dengan cara yang tidak kamu sangka. Ardian mengikuti semua itu tanpa merasa digurui. Ia belajar memperlakukan ayam dengan sabar, tidak membentak atau melempar sembarangan. Ia juga diajarkan doa-doa pendek sebelum bekerja. Doa yang sederhana, tanpa bahasa tinggi, tapi terasa dekat dan jujur. Tidak ada campi, tidak ada aturan aneh. Semua terasa sangat manusiawi. Hari berganti hari, dan Ardian mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Pikirannya lebih jernih, emosinya lebih terkendali. Hal-hal kecil yang dulu mudah membuatnya kesal, kini terasa ringan. Ia tidur nyenyak setiap malam, bangun dengan tubuh segar, dan menjalani hari tanpa beban yang berlebihan. Yang membuatnya heran, ia tidak pernah merasa waktu berjalan lambat atau cepat. Semuanya terasa pas, seolah hari-hari itu memang diciptakan untuk diisi dengan kesederhanaan. Ardian tidak lagi bertanya kapan ia harus pulang. Keinginan itu tidak hilang, tapi tidak mendesak. Suatu sore, Pak Karim mengajaknya berjalan mengelilingi kampung. Matahari condong ke barat. Cahayanya lembut menyentuh rumah-rumah kayu. Pak Karim berhenti di dekat batas kampung. Tempat bambu kembali berdiri rapat. "Kamu sudah belajar cukup banyak," ucapnya pelan. Ardian menoleh, sedikit terkejut. "Saya masih merasa belum tahu apa-apa, Pak." Pak Karim tersenyum tipis. "Justru itu tanda kamu mulai tahu." Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada perintah untuk pergi. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Pak Karim yang membuat Ardian mengerti waktu kebersamaannya di kampung ini tidak akan lama lagi. Malam itu, Ardian duduk sendirian di serambi, memandangi langit penuh bintang. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia kenal sebelumnya, bukan karena ia berada di tempat yang jauh dari dunia, melainkan karena hatinya mulai menemukan arah. Tanpa sadar, ia menggenggam dadanya sendiri, seolah takut kehilangan perasaan itu ketika saatnya tiba. Pagi itu, Pak Karim mengajak Ardian berjalan menyusuri jalan tanah menuju batas kampung. Tidak ada bekal yang disiapkan, tidak ada pula pesan panjang yang diucapkan. Langkah mereka pelan, diiringi suara dedaunan yang bergesekan lembut. Saat tiba di rumpun bambu, Pak Karim berhenti. "Jalanmu sudah jelas," ucapnya singkat. Ardian menatap wajah tua yang selama ini menuntunnya. Ada banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, namun semuanya tertahan di dada. Ia hanya menunduk dan mencium tangan Pak Karim dengan hormat. Lelaki itu membalas dengan senyum yang sama, seperti pertama kali mereka bertemu, tenang dan penuh penerimaan. Begitu Ardian melangkah masuk ke sela-sela bambu, suasana berubah. Udara terasa lebih berat, cahaya meredup, dan suara bambu kembali beradu. Namun langkahnya tidak goyah. Ia berjalan lurus hingga akhirnya cahaya pagi menyambut dari kejauhan. Saat keluar dari hutan, Ardian menghela nafas lega. Dalam perhitungannya, ia merasa hanya meninggalkan kampung itu selama beberapa minggu. Namun desa Sukamukti yang ia lihat terasa asing. Beberapa rumah telah berganti cat. Jalan tanah tampak lebih padat. Dan wajah-wajah yang melintas terlihat lebih tua dari yang ia ingat. Ardian berjalan menuju rumahnya dengan jantung berdebar. Kandang ayam di belakang rumah telah berubah bentuk, lebih kecil namun lebih kokoh. Jumlah ayam pun jauh berkurang. Saat Ardian berdiri di depan pintu, Bu Maimunah keluar membawa sapu. Sapu itu terjatuh dari tangannya ketika mata mereka bertemu. Perempuan itu terdiam, wajahnya pucat, lalu berlari memeluk Ardian sambil menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, Ardian!" Suaranya bergetar, seolah tak percaya. Pak Jailani menyusul dari dalam rumah. Rambutnya kini lebih memutih, tubuhnya terlihat lebih kurus. Ia menatap Ardian lama, lalu duduk perlahan, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Pelukan mereka kaku,
berat oleh waktu yang terlewatkan. Dari percakapan yang terputus-putus, Ardian mengetahui kenyataan yang membuat dadanya sesak. Ia telah menghilang selama 2 tahun. Warga mencarinya berhari-hari hingga ke dalam hutan bambu, namun tak pernah menemukan jejak. Pak Jailani sempat jatuh sakit karena kelelahan dan kesedihan. Bu Maimunah setiap malam berdoa sambil menangis, berharap anaknya masih hidup. Banyak yang menganggap Ardian sudah mati. Ardian hanya bisa tertunduk, merasa bersalah dan bingung. Baginya, waktu itu terasa singkat di sana, namun bagi keluarganya di sini, setiap hari adalah penantian yang menyakitkan. Malam itu, Ardian duduk di rumah yang kini terasa lebih sunyi. Ia menyadari bahwa kampung yang ia tinggali bukanlah tempat biasa. Ada hukum waktu yang berbeda. Ada pelajaran yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namun Ardian tidak mencari jawaban yang rumit. Ia memilih kembali pada hidup yang ia tinggalkan, membantu ayahnya, menemani ibunya, dan menjalani hari dengan kesederhanaan yang kini terasa lebih bermakna. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menata ulang hidupnya, seolah diberi kesempatan kedua yang tak semua orang dapatkan. Hari-hari Ardian kembali berjalan seperti dulu, meski rasanya tak lagi sama. Ia kembali membantu ayahnya di kandang ayam, membersihkan halaman, dan menemani ibunya di dapur. Namun perubahan dalam dirinya pelan-pelan terlihat. Ia lebih tenang, lebih sabar, dan tak mudah mengeluh. Doa-doa pendek yang ia pelajari kini menjadi kebiasaan, mengiringi setiap pekerjaan kecil yang ia lakukan. Awal mula ia membantu warga terjadi tanpa sengaja. Pak Harun, tetangga yang rumahnya tak jauh dari kandang ayam, datang suatu sore dengan wajah pucat. Sudah beberapa hari tubuhnya panas dingin, namun obat tak juga menolong. Ardian hanya menyarankan untuk berwudu, lalu membacakan doa sederhana yang ia ucapkan dengan suara pelan sambil menempelkan telapak tangannya di pundak Pak Harun. Ia juga menyarankan air rebusan daun yang mudah ditemukan di kebun, air bidara. Beberapa hari kemudian, Pak Harun datang kembali. Kali ini dengan wajah lebih segar, demamnya mereda. Kabar itu menyebar pelan di antara warga tanpa Ardian sadari. Tak lama berselang, Mbak Lestari datang dengan mata sembab. Ia sering mengalami kesurupan ringan, ketindihan, tubuhnya gemetar, bicaranya melantur, namun tak pernah sampai melukai diri sendiri. Ardian tidak melakukan apa-apa selain mengajaknya duduk, membaca doa perlahan, dan mengingatkan Mbak Lestari untuk menjaga sholat serta ketenangan hati. Ia meminta keluarga Mbak Lestari untuk tidak panik dan tidak memanggil dukun. Beberapa waktu kemudian, kejadian itu jarang terulang. Kasus lain datang dari Bu Ida Ningsih, pemilik warung kecil di pinggir jalan desa. Usahanya sepi tanpa sebab yang jelas. Ardian hanya membantu membersihkan warung, menyarankan sedekah kecil, dan membaca doa niat rezeki tanpa janji apapun. Pelanggan mulai berdatangan kembali, sedikit demi sedikit. Setiap kali warga mengucapkan terima kasih, Ardian selalu menggeleng. "Saya tidak punya ilmu apa-apa," katanya jujur. "Semua karena doa dan izin Tuhan." Namun pujian tetap datang. Ada yang mulai memandangnya dengan kagum, ada pula yang menyebut namanya dengan nada berbeda, seolah ia bukan lagi Ardian yang dulu. Ardian merasakannya sebagai beban yang halus namun berat. Ia berusaha menjaga sikap, menolak imbalan, dan tidak pernah memamerkan apa yang ia lakukan. Di tengah ketenangan itu, sesuatu mulai berubah. Malam-malam Ardian tak lagi selalu nyenyak. Kadang ia terbangun karena mimpi aneh, suara berbisik, bayangan yang bergerak di sudut pandang. Ayam-ayam di kandang sering gelisah tanpa sebab, berkokok di tengah malam. Ardian memilih diam. Ia tidak menceritakan apapun pada keluarganya. Ia hanya memperbanyak doa dan menenangkan diri. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa membantu orang lain, meski dengan niat baik, selalu membawa ujian. Dan ujian itu, entah dari mana datangnya, mulai mengetuk pelan pintu hidupnya. Gangguan itu datang tanpa aba-aba, mula-mula lewat mimpi. Ardian sering terbangun di tengah malam dengan dada berdebar, keringat dingin membasahi pelipis. Dalam mimpinya, ia mendengar suara memanggil namanya dari balik rumpun bambu, lirih namun memaksa. Saat terjaga,
Rumah sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang menyelinap lewat celah dinding. Gangguan lain menyusul. Beberapa ayam di kandang mati mendadak tanpa tanda sakit sebelumnya. Bulunya kusam, matanya terbuka kosong. Pak Jailani heran, namun Ardian memilih diam. Ia membersihkan kandang lebih sering, membaca doa setiap selesai bekerja, dan berusaha menenangkan ayahnya agar tidak khawatir berlebihan. Malam-malam menjadi waktu paling berat. Kadang Ardian mendengar langkah di halaman, padahal saat diperiksa tak ada siapapun. Ada pula suara seperti bisikan yang tak jelas artinya, datang dan pergi seperti angin. Ardian berusaha menguatkan diri, mengingat kembali ajaran Pak Karim untuk tidak memberi ruang pada rasa takut. Namun, ujian tidak hanya datang dari hal yang tak kasat mata. Manusia juga membawa cobaan yang tak kalah berat. Kabar tentang Ardian semakin menyebar. Ada warga dari desa sebelah yang datang membawa uang, berharap usahanya lancar atau jodohnya cepat datang. Ada pula yang memaksa minta bantuan untuk perkara sepele, seolah Ardian bisa menyelesaikan semua masalah. Setiap penolakan terasa seperti menorehkan luka kecil. Beberapa orang kecewa, bahkan berbisik sinis di belakangnya. Di sisi lain, pujian juga datang bertubi-tubi. "Kalau bukan karena kamu, saya sudah celaka," kata seseorang dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menekan batin Ardian lebih dalam dari yang ia sangka. Tubuhnya lelah, pikirannya penat. Untuk sesaat muncul godaan halus dalam hatinya, keinginan untuk diakui, untuk merasa penting. Ia terkejut menyadari perasaan itu dan segera merasa takut. Dalam diam, ia teringat pesan Pak Karim. Niat adalah tempat paling licin bagi manusia untuk tergelincir. Suatu malam, Ardian duduk sendirian di surau kecil setelah sholat. Lampu minyak berpendar redup. Ia menundukkan kepala, mengakui kelemahannya sendiri. Tidak ada doa panjang, hanya permohonan agar hatinya dijaga dari kesombongan dan ketakutan. Keesokan harinya, Ardian membuat keputusan yang berat namun perlu. Ia menyampaikan kepada warga bahwa ia tidak selalu bisa membantu. Ia hanya akan melakukannya jika keadaan benar-benar darurat, dan itu pun tanpa janji hasil. Semua ia kembalikan pada doa dan usaha masing-masing. Keputusan itu membuat sebagian orang menjauh, sebagian lagi tetap menghormatinya. Gangguan belum sepenuhnya hilang, namun Ardian merasa lebih tegak. Ia belajar bahwa batas adalah bentuk kejujuran pada diri sendiri. Di titik inilah, Ardian berdiri di antara dua ujian terbesar, menghadapi gangguan dari luar dan menaklukkan gejolak di dalam hatinya sendiri. Waktu berjalan pelan, seperti air sungai yang akhirnya menemukan alurnya sendiri. Ardian menjalani hari-hari dengan ritme yang lebih tenang. Pagi, ia habiskan di kandang ayam bersama ayahnya, membersihkan jerami, memberi pakan, dan memperbaiki bagian kandang yang lapuk. Pak Jailani tak banyak bertanya lagi. Ia melihat perubahan pada anaknya, bukan perubahan yang mencolok, melainkan keteguhan yang tumbuh diam-diam. Bu Maimunah pun merasakan hal yang sama. Ardian kini lebih sering menemaninya selepas maghrib, mendengarkan cerita-cerita sederhana, atau sekedar membantu menyiapkan air wudhu. Doa-doa Ardian tak pernah panjang, tapi selalu khusyuk. Rumah yang dulu dipenuhi kecemasan, kini terasa lebih hangat, seolah setiap sudutnya kembali bernafas. Gangguan yang sempat mengusik perlahan mereda. Ayam-ayam tidak lagi mati mendadak. Malam-malam kembali sunyi, dan mimpi buruk jarang datang. Ardian tidak menganggapnya sebagai kemenangan, melainkan sebagai tanda bahwa ia telah belajar menempatkan diri. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda atau makna tersembunyi. Ia cukup menjalani hari dengan kewaspadaan yang wajar dan hati yang dijaga. Warga desa masih menghormatinya. Beberapa orang tetap datang meminta nasihat, namun Ardian selalu mengarahkan mereka pada doa, usaha, dan kesabaran. Ia menjaga jarak dari sanjungan, memilih tidak menonjolkan diri. Ia sadar, semakin tinggi seseorang berdiri, semakin mudah ia terjatuh oleh pujian. Suatu sore, Ardian duduk di halaman rumah.
memandangi ayam-ayam yang berkeliaran bebas. Angin membawa aroma bambu dari kejauhan. Hutan bambu itu masih berdiri di ujung desa, sama seperti dulu. Namun, perasaannya kini berbeda. Tidak ada lagi rasa takut, tidak pula rasa penasaran yang berlebihan. Dalam diam, Ardian mengingat kampung yang pernah ia singgahi, ketenangannya, doa-doanya, dan sosok Pak Karim yang sederhana namun penuh makna. Ia akhirnya memahami bahwa tempat itu bukan tujuan hidupnya. Kampung itu adalah cermin, tempat ia belajar melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Kedamaian sejati, ia sadari, tidak datang dari kemampuan yang dianggap luar biasa. Ia tumbuh dari niat yang tulus, lurus, dari kesediaan untuk hidup sederhana, dan dari keberanian menjaga hati agar tidak terseret oleh keinginan dunia. Ardian tidak merasakan kehilangan apapun. Justru ia merasa kembali utuh sebagai anak, sebagai hamba, dan sebagai manusia biasa. Saat matahari tenggelam di balik perbukitan, Ardian berdiri dan menatap hutan bambu dari kejauhan. Ia mengucap doa singkat, lalu berbalik menuju rumah. Tidak ada keinginan untuk kembali masuk ke dalamnya. Ia tahu, pelajaran yang ia butuhkan telah ia terima, dan hidup yang ia jalani sekarang, meski sederhana, adalah bentuk kedamaian yang paling nyata. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa mengambil hikmah, tentunya terhibur. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.